Perkenalan aja kali ya. Ya. Oke, nama saya Tasya Friska Dewi. Saya dari jurusan Teknik Mekanikal Bandara, Politeknik Penerbangan Indonesia, angkatan 2018. Oke, saya manggilnya Kak Tasya aja nih. Iya, bebas. Ini Kak Tasya ya. Kita langsung ke pertanyaan pertama aja nih Kak. Untuk di STPI sendiri, itu ada berapa prodi nih Kak? Boleh diceritain sedikit Kak? Eh, kita punya banyak ya. Kalau dulu tuh kita punya 4 jurusan, di tiap jurusan tuh masing-masing prodi kebagi lagi kan. Kalau sekarang semuanya itu pure namanya jurusan. Itu jurusannya ada penerbang atau pilot, terus ada teknik penerbangan itu terdiri dari teknik pesawat udara, ada teknik navigasi udara, teknik listrik bandara, teknik mekanikal bandara, teknik bandara dan landasan. Terus juga ada keselamatan penerbangan yaitu lalu lintas udara atau air traffic controller dan PKP PK atau pertolongan kecelakaan pesawat, dan ada OBU yang terakhir itu di manajemen, atau OBU itu operasi bandar udara. Jadi kurang lebih ada 9, Kak. Oke, kurang lebih ada 9 ya. Nah, untuk ini sendiri nih Kak, prodi Kakak sendiri nih Kak, boleh diceritain lebih lanjut nggak sih Kak, apa aja sih yang dipelajari gitu Kak? Karena mungkin masih awam ya buat teman-teman dengar tentang prodi teknik mekanikal bandara sendiri gitu Kak, boleh Kak? Kebetulan aku kan jurusan teknik mekanikal bandara ya. Jadi di sini tuh aku teknik teknisi yang mengurusi peralatan-peralatan mekanis yang ada di lingkup bandara. Kadang orang-orang tuh ngiranya atau berasumsi kayak teknik mekanikal, oh teknik pesawat ya. Padahal itu beda lagi kan. Kalau teknik mekanikal mungkin orangnya kan ngiranya mekanik tuh mesin, ngiranya mesin pesawat. Padahal kalau mesin pesawat tuh sama mekanikal bandara tuh dipisah gitu. Beda kalau pesawat-pesawat TPU namanya teknik pesawat udara. Kalau untuk bandara tuh teknik mekanikal bandara. Oke, Kak. Nah, itu kan secara gambaran umumnya aja nih, Kak. Nah, kalau untuk buat gambaran jelasnya nih, Kak, mata kuliahnya nih, Kak, biasanya apa aja sih, Kak, yang dipelajari gitu? Boleh diceritain? Kalau mata kuliah sih sebenarnya kita kayak teknik pada umumnya ya. Cuman yang jadi ciri khas itu ada 4, yaitu ACS atau Air Traffic. Maksudnya Air Conditioning System, terus WPS, Water Pumping System, TQM atau Traction, sama A2B ya, alat besar. Itu sih Kak paling. Oke, nah untuk yang Kakak paling apa ya, berkesan, yang paling susah nih, Kak, yang mana? Ya, yang paling susah. Iya, boleh nih. Yang paling susah atau yang paling berkesan, boleh nih, Kak, diceritain. Yang paling susah apa ya di antara semuanya? Mungkin A2B kali ya. Karena kan A2B ini belajar tentang alat-alat besar. Kayak ya emang belajar tentang mesin, kayak mesin-mesin mobil kayak gitu sih. Cuman kita pengaplikasiannya di alat-alat besar bandara kayak buat forklift atau runway sweeper, atau misalnya istilah umumnya apa ya, kayak alat ekskavator, keren yang kayak gitulah, kan itu besar-besar kan ya. Kita mempelajari itu juga, itu sih palingnya. Oke, oke nih Kak, juga mungkin banyak banget yang penasaran gitu ya kayak praktikumnya itu gimana sih Kak? Apakah memang Kakak langsung terjun, misalnya langsung langsung lakuinnya di bandaranya atau memang mungkin banyak di kelasnya, praktikum di kelas atau gimana nih Kak? Kalau kita kan ada yang namanya OJT atau on the job training itu sama dengan PKL. Itu kita emang langsung ke bandaranya. Biasanya kita itu praktiknya setahun. Gitu. Kayak sekarang juga saya kan posisinya bukan lagi di pendidikan ya, bukan lagi di asrama, tapi saya lagi OJT. Nah, itu saya langsung di bandaranya langsung gitu. Itu biasanya ada di semester berapa Kak? Ya PKL-nya atau OCT-nya itu? Kalau saya kan D3 ya, itu mulainya dari semester 3 sih sebenarnya. Semester 4, cuman kemarin kan kepotong jadi saya cuma praktek 6 bulan aja. Oke nih Kak. Nah, kalau untuk di perkuliahannya sendiri Kak, kan mungkin banyak tugasnya nih. Boleh diceritain nggak sih Kak tugasnya itu dalam bentuk apa sih Kak?
ya kayak sekolah umumnya kayak universitas gitu, cuman beda di asrama aja. Nah, kalau untuk tugas-tugas gitu, kalau waktu di pendidikan tuh mungkin kita kayak lebih ke langsung aja gitu di pendidikan, misalnya ya tugas ini langsung selesai, tugas misalnya praktek-praktek gitu kan, kayak praktek langsung ke lab-lab gitu sih. Soalnya kalau tugas kayak dibawa pulang kan itu nggak memungkinkan juga ya. Maksud kalau dibawa pulang ke asrama mungkin kayak praktek-praktek aja langsung, kayak praktek ACS-nya, praktek tekniknya gitu sih Kak. Oke. Nah, kalau misalnya di prodi kakaknya sendiri nih, apakah nanti ada apa ya, dibagi lagi tentang konsentrasi atau kelompok keahliannya atau enggak nih, Kak? Kalau pembagian keahlian itu kan kita punya yang namanya license kali ya, atau lisensi. Itu TMB punya 4 yang tadi mata kuliah khas itu, yang ACS atau air conditioning system, terus WPS, traction, sama A2B. Nah, kita itu maksimal ada memilih tuh 3. Setelah nanti lulus tuh kita milih license tuh 3. Itu sih paling konsentrasinya mau kemana nih dari 4 ini. Oke, itu biasanya di semester berapa nih, Kak? Di akhir nanti tinggal ujian license-nya kan, lisensinya mau milih yang mana gitu. Oke, nah kakak juga tadi menyebut ujian lisensinya nih. Eh mungkin juga banyak yang penasaran, tugas akhirnya itu seperti apa nih, Kak? Boleh diceritain, Kak? Kalau sekarang kebetulan tugas akhirnya tuh kalau di 3 nggak bikin skripsi ya, jadi kita cuman kayak laporan PKL kita nih, laporan OJT kita terakhir, dan yang terakhir itu langsung ujian lisensi. Kayak misalnya kita Oke. ya seorang-seorang gitu, misalnya rating kita mau, license kita mau ambil apa, ya udah diujinya yang fokus kitanya gitu sih Kak. Oke, oke nih Kak. Untuk ini nih Kak, tadi kan kita udah cerita-cerita tentang pembelajarannya nih. Sekarang alasannya Kakak nih Kak, kenapa Kakak pilih STPI dan kenapa Kakak ambil prodi teknik mekanikal bandara nih Kak? Mungkin banyak juga yang penasaran, kenapa Kakak ngambil itu nih Kak? Oke, ini ceritanya agak panjang berarti ya. Sebenarnya saya milih STPI karena memang saya kan dulu daftar semua univ, PTN, PTK, ada semuanya gitu. Kalau milih STPI karena saya tertarik dengan dunia penerbangan. Nah, kalau alasan untuk memilih TMB ini, awalnya jujur saya juga nggak nggak langsung milih TMB gitu. Karena dulu juga kan saya orang awam lah ya, kita juga nggak tahu jurusan penerbangan apa aja sih. Taunya saya cuman pilot, ATC gitu. Nah ya udah saya milih ATC kan D4. Terus kalau misalnya daftar kindesan gini kan nanti di akhir di wawancara tuh ditanya kan. Jadi kita tuh bisa kayak dilempar ke jurusan lain, kayak misalnya kita mau jurusan A nih, cuman nilai kita tuh ada yang kurang nih, misalnya sedikit, tapi kita kalau di jurusan B ini masih masuk. Nah, kita kayak ditawarin gitu kan, tapi statusnya tetap sama-sama masih Polbit, masih PNS juga. Alhamdulillah kebetulan saya kemarin masuknya jalur Polbit. Akhirnya ya udah saya terima kesepakatan itu. Terus jadi kayak TMB ini istilahnya kayak pilihan kedua lah ceritanya. Terus ya udah akhirnya saya masuk TMB. Tapi setelah saya masuk TMB, asalnya kan saya juga kayak masih baru gitu kan, masih awam gitu, apa ini teknik mekanikal bandara kayak gimana ya. Tapi setelah saya jalani terus udah, karena emang udah menetap di situ, kayak oh iya, iya keren juga ya. Terus juga ada bersyukur ya gitu loh, kalau misalnya dulu misalnya kenapa aku milih langsung TMB, kalau misalnya dari awal nih ibaratkan gitu kan, ya bagus juga karena kalau teknik tuh kan lebih umum ya, maksudnya kemana aja tuh teknik pasti kepake gitu, nggak kayak kalau menjurus misalnya kan, kalau kayak pilot ya jadi pilot misalnya, tesnya jadi tesnya gitu kan. Kalau teknik kan umum gitu kan, bisa kemana aja. Terus juga teknik mekanikal masuknya teknik mesin kan, oh ya oke, bagus juga gitu sih Kak. Oke, oke. Karena memang mungkin kakak melihat prospek ke depannya juga gitu ya kak ya. Nah, tadi Mm-mm. juga kakak cerita tentang kakak tentang jalur masuk gitu ya kak. Ya boleh diceritain lebih lanjut nggak sih kak kalau untuk masuk STPI sendiri
ada berapa jalur masuk nih Kak? Masuk STP itu ada 3 jalur ya, mulai dari angkatan saya. Ada yang namanya Polbit. Dia itu outputannya langsung ditempatkan atau dia itu jadi ASN atau PNS. Dan dari segi biaya juga lebih murah karena dibayar oleh pemerintah. Jadi kita cuma bayar biaya makan sama asrama aja. Terus yang kedua ada jalur reguler. Itu nggak ikatan dinas langsung jadi PNS, kita daftar lagi sendiri, cuman bisa keterima di BUMN dan perusahaan perhubungan lainnya. Terus yang ketiga ada jalur mandiri. Jadi ada Polbit, Nah, reguler, mandiri. oke nih Kak, untuk yang Polbit reguler dan mandiri ini, adakah website yang bisa teman-teman atau adik-adiknya kunjungi gitu Kak, supaya mereka nggak ketinggalan info nih Kak? Boleh di-sharing Kak? Oke, itu ada, bisa dicek langsung di Instagramnya PPI Curug_official ya. Karena semua info segala macam biasanya terupdate di sana. Gitu kan. Biasanya melalui Instagram. Oke, nah itu teman-teman bisa dicek ya apa yang udah kakaknya sebutin tadi. Nah untuk ini nih Kak, mungkin banyak juga yang nanya nih persiapannya nih Kak supaya keterima STP itu apa sih Kak yang harus dipersiapkan? Boleh nih Kak di-sharing? Persiapannya ya sama-sama aja ya sama sekolah kedinasan lainnya. Persiapan kayak banyak latihan soal soal-soal CPNS, latihan TPA-nya. TPA-nya itu kan kebetulan kita ada 3 mata pelajaran yang diujikan, yaitu matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Terus juga mungkin persiapan kesehatan sama persiapan sama kita juga fisik gitu kan, karena kita kan semi militer, jadi harus kuat juga, harus rajin olahraga gitu ya. Oh, gitu. Adik-adik itu ya yang harus dipersiapkan dari sekarang gitu ya. Nah ini Kak, prospek kerja nih Kak, banyak juga yang bertanya nih. Tadi juga Kakak sudah menyinggung ya tentang yang jalur masuk Polbit nantinya langsung dijadikan PNS. Boleh nih Kak diceritain lebih lanjut prospek kerjanya nih Kak? Untuk prospek kerja itu bisa yang pertama kan tadi ya PNS, terus juga yang kedua tuh bisa kayak di BUMN seperti di Airnav, terus di Angkasa Pura, atau juga kayak di bandara-bandara besar tuh kalau teknisi dan lain-lain, pokoknya banyak bandara seluruh Indonesia ya. Terus juga di Kemenhub sama di Dirjen Perhubungan Udara gitu sih. Oke, itu ya teman-teman. Sektor-sektor atau tempat-tempat yang sekiranya gitu ya menerima lulusan dari teknik mekanikal bandara gitu ya. Nah ini nih Kak, untuk rencana atau harapan Kakak nih, rencana jangka pendek atau jangka panjangnya nih Kak, boleh di-sharing sama kita Kak? Rencana dan harapan aku, maksudnya kalau udah lulus atau Boleh nih, kalau misalnya jangka panjang, misalnya sudah lulus, mau lanjut sekolah lagi, atau misalnya langsung bekerja, boleh nih di-sharing sama kita. iya, mungkin harapan aku jangka panjangnya nih ke depannya ketika udah lulus pengen ditempatkan dinasnya itu di tempat yang, iya kalau nggak di pusat, di kota-kota besar lah ya maksudnya yang saya inginkan. Terus juga harapan saya kan karena saya D3, saya ingin melanjutkan sekolah ke S1 lalu S2 gitu kan, enggak. Oke, amin, semoga dilancarkan ya Kak ya rencana-rencana ke depannya. Nah ini nih Kak, ada juga yang bertanya nih, tips nih Kak, tips and trick buat maba-maba nih, mahasiswa barunya nih, taruna-taruna barunya, supaya mereka bisa betah gitu Kak, ambil teknik mekanikal bandara sampai nanti lulusnya. Boleh di-sharing Kak? Kalau supaya betah itu sebenarnya kita enjoy aja, karena nggak kerasa juga walaupun 3 tahun itu kan 1 tahunnya kita di luar ya, maksudnya OJT itu setahun, kita itu kan cuma 2 tahun, jadi kayak ya udah enjoy aja, nikmatin aja, karena asik kok kalau udah. Oke, tuh katanya jalanin dulu aja ya Kak ya, nanti juga ada jalan gitu ya. Nah ini nih untuk tips untuk ininya nih, apa ya, calon-calon maba atau siswa-siswa SMA atau SMK nih Kak, boleh nih Kak di-sharing supaya mereka keterima di STPI nih Kak, boleh di-sharing Kak? Gimana Kak? Maaf, bentar.
ininya nih Kak, tips atau trik buat maba-mabanya atau calon-calon Mm. mahasiswa yang masih SMA atau SMK supaya keterima di STP ini Kak. Boleh dikasih tahu nih Kak tips and triknya? Kayak mungkin tips and triknya ancang-ancang dari sekarang ya, kalau yang emang mau ke STP ini dari SMA tuh udah persiapan biar nanti nggak kaget gitu. Jadi ya persiapan yang tadi udah disebutkan seperti soal kesehatan, latihan fisik itu mulai dijaga dari sekarang dan ya konstan gitu persiapannya. Oke, oke nih Kak. Ada juga nih Kak yang bertanya tentang apa aja nih apa nih, tesnya tuh apa aja Kak katanya. Terus apa bedanya perbedaan tes dari polbit sama non polbit katanya gitu. Ada perbedaan tesnya nggak sih Kak? Iya, ada. Tapi sebenarnya perbedaannya cuma satu sih. Jadi kalau yang Polbit itu tesnya yang pertama adalah tes SKD atau tes CPNS. Jadi kita tes CPNS duluan. Terus yang kedua tes TPA atau tes potensi akademik yang tadi 3 mata pelajaran itu matematika, fisika, bahasa Inggris. Lalu yang ketiga itu tes psikolog, psikotes. Pokoknya yang kayak gitulah ya psikotes. Terus yang keempat ada tes kesehatan, kelima tes samapta, lalu yang keenam ada tes wawancara. Samapta Oke, tuh yang tetap. latihan fisik. Iya, kalau untuk yang non reguler itu non reguler non polbit atau yang reguler itu bedanya hanya nggak ada tes CPNS-nya aja. Jadi dia pertama tes langsung TPA gitu. Oke. Oke, teman-teman bisa dicatat ya. Jadi perbedaannya di situ. Jadi kalau misalnya yang polbit, tes CPNS-nya di depan gitu ya, Pak. Ya Kak, ya di awal gitu ya. Kalau yang Iya, memang ada tes CPNS. Kalau nggak polbit nggak ada tes CPNS-nya. oke tuh teman-teman bisa dicatat ya. Nah, ini juga Kak, berhubung juga waktu kita sudah mepet Kak, karena hanya ada waktunya sedikit nih Kak, dan kakaknya cuma bisa sharing-sharing sedikit. Nih kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya, boleh langsung hubungi kakaknya apa gimana nih Kak? Iya, boleh bisa melalui saya. Nanti saya juga bisa arahkan ke teman-teman saya yang lain. Karena di SCP ini atau PPI ini sendiri juga ada duta-dutanya juga yang bertugas untuk mensosialisasikan dan sharing-sharing tentang